Oke. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat berkaitan salam lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah jalan yang menuju ke surga. Bahkan absen dulu. Arti kasari ada Ayu Atriwi, Indah, Dio, Dwi, Febri, Ica, Jihan, hadir, Carla, hadir, Keila, Maulana, Mia, hadir, Dapa, Badri, Fahri, Azista, Faizi, Mutia, Novita, Nuraisa, oh sakit Nurul, Lia, Rizky, Sheldon, ada kabar? Kemarin apa juga? Rizky, Tiara, Indi, Yogi, Sapitri. Semuanya anak sudah siap untuk belajar membahas tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang zat dan perubahannya. Sekarang siapa yang masih ingat tentang materi zat dan perubahannya? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, Anika. Materi yang dikaitkan itu tentang zat perubahannya dan berdasarkan fungsinya itu ada dua zat yaitu campuran dan zat tunggal. Tunggal. Yuk, ada lagi yang pengen jawab? Siapa yang bisa? Yuk, Maulana. Zat itu yang ada dua jenis, zat tunggal dan campuran. Zat tunggal ada wujud dimiliki tiga, padat, cair, dan gas. Ya, benar. Kemarin kita membahas yang nama zat dan perubahannya. Dari zat itu emang partikel yang kita lihat. Nah, tujuan perubahannya dari zat-zat itu tadi akan berubah. Baik, kata tadi itu ada zat tunggal sama zat campuran. Jawab oleh Maulana, zat tunggal itu ada wujud. Nah, di wujud itu ada padat, gas, sama cair. Apakah ada yang sudah sampai ke contoh? Siapa? Yuk, ayo Faizi. Contoh padat itu seperti batu, besi, dan itu juga mas. Kalau air berupa air, minyak dan bensin. Ya benar. Jadi semuanya sudah paham nak untuk materi minggu kemarin. Sekarang tadi kan sudah paham yang minggu kemarin. Hari ini materi ini kan agak berat. Sebelum materi ini sampai ke kalian, sekarang kita akan mengopres otak kalian dulu. Coba angkat tangan kalian yuk. Ya, digerakkan. 1, 2, ke atas.
Perubahan ini adalah perubahan yang akan kita lihat daripada cair ke gas. Jika ada pertanyaan, klasifikasi itu apa? Klasifikasi itu adalah perubahan. Lanjut. Nih, materi. Materi adalah suatu yang mempunyai massa dapat menempati ruang. Nah, kata itu tadi disebut dengan wujud benda. Apakah ruang ini punya massa? Punya. Baik volume, ketinggian itu dari wujud materi. Tadi kata itu menentukan ada yang namanya padat, cair sama gas. Cair sama gas ini termasuk di mana? Di zat dalam bentuk wujud perubahan. Ada padat, cair sama gas. Sudah dijelaskan. Kalau padat itu batu, emas sama besi. Apakah batu, emas sama besi bisa berubah ke memiliki perubahan kecairan nggak? Hah? Yang jawab tidak siapa? Emas bisa nggak? Bisa. Ini berubah bentuk dari emas tersebut. Cair bisa nggak berubah ke bentuk alat? Bisa. Berarti air itu berubah menjadi apa? Batu. Batu bisa berubah lagi ke cair nggak? Bisa. Mengalami yang namanya penguapan air, terjadilah yang namanya dalam wujud gas. Benar nggak? Nah, kalau sama nasi ada nggak? Kalau namanya gas ada. Karena proses penguapan pada nasi itu menuju kematangan. Dari sini, padat mempunyai bentuk dan volume tertentu. Tadi masih awalnya itu seperti pasir. Ketika dibentukkan mengalami perubahan, kita akan membentuk menjadi padat dan bisa dibentuk menggunakan lemburan yang lain. Lanjut dari sini. Nih, skema perubahan wujud benda. Di situ gambar yang padat. Ini apa? Contohnya sebagai S, kan? Satu. Batu. Awalan yaitu dari air membeku. Berarti kalau dimasukin dalam kulkas mengalami proses menggunakan waktu sekian jam, airnya berubah bentuk. Apakah air ini mengalami gas? Iya. Pada saat kita ambil batu itu dari dalam kulkas, apakah ada seperti asap-asap nggak? Ada. Itulah yang namanya proses penguapan. Penguapan itu bukan pada saat proses panas saja, tapi pada saat proses dingin. Apakah gas mengalami perubahan cair? Iya, bisa. Pada saat proses pengembunan, itu terjadi dalam bak enggak? Nah, dari sini paham? Nih, unsur senyawa dan campuran itu benar kata juga ada zat sama campuran. Zat juga dibagi menjadi dua. Unsur sama senyawa, sedangkan campuran itu homogen sama heterogen. Tahu nggak nih? Tahu. Sama hidrogen, karbon, belerang. Kalau belerang kan seperti itu. Kita tidak bisa sederhanakan lagi. Dari unsur-unsur ini, kalian masih mengingat dengan gambar ini? Gambar ini. Ini kan kalau hidrogen baru ada dua. Sekarang mau tanya, kalau air itu apa? Dua.
tahu. Jadi kita harus tahu ya. Biasanya kan kalau punya penamanya di tempat unsur atau mendoakan tambah yuk garam ini lambangkan dengan tubuh kimia. Ayo, Akika. NaC. Jadi pada saat kalian melihat komposisi makanan, kalau dituliskan NaCl itu berarti kan sudah dari campuran ngapus gitu. Jadi materi campuran adalah materi yang tersusun atas zat atau dua lebih. Ciri-cirinya tersusun zat, memiliki sifat seperti zat penyusun, tidak memiliki komposisi tetap, zat penyusunnya dapat dipisahkan secara fisika. Itu contoh berdasarkan zat penyusun dari satu campuran. Nah, untuk membedakan dari zat campuran atau itu termasuk di unsur atau masuk ke dalam zat yang lain, kita kerjakan dulu soal sumatinya di halaman 49 itu kirim ke grup WA. Oke. Melanjutkan materi selanjutnya, apakah materi yang dijelaskan tadi ada yang belum paham? Ya, nanti Menurut saya menandakan materi tentang halaman 44. Momen dulu saya terangkan. Nah, materi yang saya terangkan yaitu adalah medium pendispersi dan medium partial transdispersi. Apa itu? sebenarnya kalau berdasarkan dari contoh, medium pendispersi sama fase terdispersi itu mengalami yang namanya perubahan. Misalnya, medium pendispersi itu dalam artian dia yang awal benda, maksudnya awal benda ini apakah bisa mengalami perubahan? Tadi contohnya dari yang padat itu bisa nggak berubah ke air. Misal contohnya dari medium pendispersi, misalnya gas itu asap sama debu, apakah dia termasuk di pada mengalami fase terdesperasi? Itu termasuk, karena debu itu seperti kalau dimasuki ke dalam penelitian atau menggunakan alat yang lebih kecil, misalnya mikroskop, itu partikel-partikel yang padat. Apakah cair? Tinta itu termasuk padat? Apakah cair?
artian dia termasuk ke dalam syahid. Misalnya lagi tanah liat. Tanah liat itu sebenarnya kalau berdasarkan tampak sama fisik itu padat, tapi keyakinannya itu ada tanah liat adalah syahid. Kenapa? Tekstur tanah liat itu lembek. Contohnya lagi lem kanji itu kan lem yang putih-putih itu yang padat tapi teksturnya lembek. Kalau sudah paham lebih? Untuk materi selanjutnya itu pemisahan campuran yang depan. Siapa yang tahu tentang pengertian filtrasi? Filtrasi adalah penyaringan atau pembersihan partikel padat dari suatu media dengan lewatkan pada medium penyaringan. Filtrasi itu sangat singkat, nah. Filtrasi adalah ini biasanya kalau dalam proses pembuatan atau manfaat itu biasanya buat minum. Contohnya berbahan teh, gelas, teh kucu. Pada saat dimasukkan di dalam cup, nggak logis kan? Ini misalnya partikel tehnya menarik tak penampilannya? Tapi yang namanya filtrasi adalah berhubung materi sudah selesai sampai pemisahan campuran, minggu depan kita lanjutkan lagi. Untuk tugas atau latihan kalian minggu depan itu mempersiapkan untuk membuat proyek atau pembuatan bahan dari sarung alat dan bahan nanti Bu share melalui link YouTube sama WA ya. Kelompok pakai kelompok minggu kemarin itu satu kelompok itu 3 orang, ada 10 orang, ada 10 kelompok dalam satu kelas ini. Berarti kan 30 kan? Minggu depan itu kita cuma menyiapkan alat dan bahannya saja. Untuk proses pembuatannya itu boleh di rumah. Tentukanlah kelompok kalian pengen buat apa herbal dari sabun herbal dari Jawaya, dari pepaya, apakah dari kunyit. Oke? Untuk tugas dan latihan itu kalian buka halaman 69. Minggu depan itu dicatat lagi, dikirimkan ya. Ada lagi yang pengen nanya? Oke, sudah paham semua? Untuk materi selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.